Halo teman-teman semuanya, sekarang kita sedang berada di Suara Gracia Cirebon yang berada di Jalan Setiabudi. Ya, mari kita lihat. Halo teman-teman, saat ini saya bersama dengan Pak Eko selaku produksi di Suara Gracia. Jadi bagaimana nih Pak kabarnya Pak? Saya baik, sehat-sehat selalu. Kalau perkembangan radio Gracia ini dari awal sampai sekarang tuh gimana? Dari awal itu kita berdiri tahun 2004. Ya, 2004 kita berdiri dan selama perjalanan ya radio mengalami beberapa perubahan. Jadi sejak awal radio berdiri sampai sekarang ada perubahan, antara lain perubahan manajemen, perubahan kru penyiar, dan perubahan konvergensi teknologi itu yang terjadi. Terus juga perubahan dunia market di radio, karena semakin kesini market untuk radio semakin berkurang karena bersaing dengan media-media digital, teknologi digital yang sekarang ini bermunculan, termasuk juga periklanan juga makin banyak persaingan karena banyak iklan-iklan di media sosial yang sekarang ini boleh dibilang jauh lebih murah secara harga gitu. Jadi emang sulit ya Pak di masa sekarang ini udah ada berkembang media massa gitu. Iya, boleh dibilang sih mengalami tantangan ya. Jadi radio mengalami tantangan yang jauh lebih kompleks sekarang karena tantangannya perubahan media yang semakin cepat, teknologi internet semakin cepat gitu kan, melalui Instagram, melalui medsos, TikTok dan lain sebagainya. Itu ya, di TikTok orang sekarang bisa siaran live gitu kan, mereka bisa menjangkau komunitas mereka masing-masing. Terus tantangannya untuk mempertahankan radio Gracia ini gimana tuh Pak dari pihak sejauh ini yang menjadi concern dari kita adalah kepada pendengar. Jadi kita harus fokus ke pendengar yang kita punya. Segmentasi pendengarnya itu yang harus kita pertahankan. Jadi kita mau ada di segmentasi mana, itu yang kita pertahankan, itu yang kita maintain, itu yang kita berikan yang terbaik buat mereka, sehingga pendengar-pendengar yang sudah tersegmentasi ke pendengar Suara Gracia itu mereka tidak beralih, tetap bisa menikmati siaran Suara Gracia baik yang berkualitas. Yang kedua yang kita lakukan adalah dengan melakukan konvergensi teknologi. Jadi radio tidak bisa berhenti kepada radio semata, bisa itu. Jadi kita ada konvergensi dengan siaran streaming. Siaran streaming itu siaran melalui internet. Jadi kami melakukan siaran internet selama 24 jam, sehingga jangkauan pendengar itu menjadi tidak terbatas, bisa ke mana-mana ya. Dari Indonesia, dari luar negeri, dari berbagai negara mereka bisa mengakses siaran kita. Itu memperluas pasar dengan konvergensi digital. Kita juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mengekspos gitu ya kegiatan-kegiatan kita, seperti di Instagram, seperti di YouTube, seperti di Facebook, walaupun itu cuma sebagai tambahan saja, bukan main layanan kita, berarti tetap radio. Jadi ya itu beberapa yang kita lakukan
untuk bisa tetap tahan. Tapi kalau dari konsep radio ini gimana tuh temanya atau mengusung tema apa? Kita itu family, radio family ya, radio family. Jadi radio yang secara range usia itu cukup lebar, keluarga dari anak-anak sampai orang dewasa. Tapi lebih fokus lagi segmentasi pendengarnya lebih ke dewasa ke atas. Dewasa ke atas, terus ya 30-an ke atas lah. Itu segmentasi pendengar kita lebih ke sana. Jadi untuk secara keluarga jumlah dari pendengar-pendengar yang dewasa usia 40 ke atas sampai 50 itu yang jauh lebih banyak. Fokusnya kita memang ke situ, sementara yang anak-anak, yang youth, anak muda itu karena fokus kita ke family, kontennya family. Jadi topik-topik yang kita hadirkan ya seputar keluarga, pembawaannya seputar keluarga, bukan seperti anak muda yang ya pakai bahasa gaul anak muda sekarang, bukan gitu, tapi kita lebih ke family, jadi lebih ke dewasa ya, pembawaannya yang dewasa. Nah kan kalau tadi kan udah konsepnya keluarga, nah dari konten plan itu ada nggak dari pakai minggunya itu gimana tema keluarga? Ada, jadi konten-kontennya kita sesuaikan, semuanya kita setelnya itu sesuai dengan format yang kita planning gitu ya. Untuk keluarga, lagu-lagunya kita sesuaikan dengan lagu-lagu yang sesuai untuk keluarga, bukan yang gombrang-gambreng yang istilahnya sesuai dengan telinganya orang-orang dewasa lah kayak gimana gitu. Yang kedua dari sisi konten kita juga planning untuk keluarga. Kayak misalnya kita program siaran, program harmoni, itu program jam 10 sampai jam 12. Nah lagunya kita setel sesuai dengan yang orang-orang dewasa. Kontennya seperti tips kesehatan gitu, bagaimana supaya gula darahnya stabil, kayak gitu-gitulah isu-isunya yang kalau orang kita dapet umur kan biasa kan keluhannya apa sih? Darah tinggi lah, asam urat lah gitu. Gimana anak yang rewel lah, gimana kalau anak panas lah, kemarin masalah sirup yang mengandung etilen dan lain sebagainya. Nah itu kita jadikan materi di dalam siaran. Selain itu juga talk show yang berkaitan dengan keluarga. Ada namanya Family First. Nah itu Family First itu satu lembaga yang concern dengan persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Bagaimana menghadapi istri yang berselingkuh atau suami yang berselingkuh atau anak yang bandel, anak yang susah diatur. Nah, bagaimana menghadapi situasi keuangan ekonomi keluarga, bagaimana kalau keluarga itu sama mertua, sama menantu nggak akur. Nah itu topik-topik yang jadi pembahasan, dan itu dengan narasumber yang sudah berkompetensi bidangnya. Jadi itu kan sudah apa ya istilahnya ya ada di ranahnya kita, karena family station yang kita bekerja ya. Nah yang begitu-begitu. Selain juga ada tambahan lainnya, juga ada news, ada lain sebagainya, berita-berita kayak gitu. Nggak melulu ngomongin keluarga juga sih. Karena kan orang keluarga dan orang dewasa kan butuh informasi juga, butuh hiburan juga. Jadi ya secara konten sih banyak, tapi yang lebih utama kita jadikan fokus itu ya yang berkaitan sama keluarga itu. Nah dari tadi kan Bapak bilang ada berita-beritanya juga kan, tahapan-tahapan berita itu bagaimana tuh Pak? Oh, kalau berita kita tidak memproduksi sendiri. Dulu kita pernah produksi sendiri, tapi karena SDM-nya nggak memadai, karena kita kan cuma 5 orang di sini. Kita ada ini juga sih, ada apa namanya wartawan. Tetapi karena kesibukan, jadi
aktivitas untuk liputan berita apa segala macam itu seringkali terhambat. Jadi kita nggak ngambil berita sendiri. Ya, kalau pas ada aja kita ada liputan ya kita. Tapi kalau secara umum informasi yang kita ambil itu pertama kita ada kerjasama dengan KBR Jakarta, yaitu radio jaringan yang menyediakan konten-konten berita. Jadi kita pagi ada buletin pagi jam 6 berita isinya, kemudian ada kabar baru itu kayak apa ya, news update itulah jam berapa bukan lupa, tapi ada jam-jam tertentu. Sore kita ada buletin sore, jam 9 pagi kita ada dialog publik ya, ruang publik. Nah itu membahas isu-isu nasional ya, seputar vaksin lah, seputar perkembangan ekonomi lah, apa segala macam. Nah itu kita ngambil dari sana. Kita bekerja sama, bersinergi. Mereka diuntungkan karena mereka jadi punya jaringan di seluruh Indonesia. Nah kita diuntungkan karena kita nggak perlu bikin konten. Kita ambil dari mereka dan kita siarkan. Itu salah satunya. Selain itu juga kita ambil aja dari media-media online, kan ada sekarang Cirebon, Cirebon.com, Fajar Cirebon dan lain sebagainya. Itu kadang kita ambil, kita jadikan bahan diinformasikan ke mereka. Itu dari berbagai jaringan itu. Nah, kalau dari ada nggak sih Pak, kadang-kali kita ngambil data narasumber kita ada, karena kan kita ada talk show juga. Jadi kadang-kadang ada narasumber yang datang ke sini, talk show keuangan kadang ada talk show motivasi, ada talk show psikologi ada. Itu ada narasumbernya. Tapi sejauh ini sekarang ini karena kita lagi pandemi, jadi kita lewat Zoom aja. Talk show nggak usah datang ke sini, pakai Zoom aja, gampang. Ada suaranya juga. Manfaatkan teknologi itu sih kalau yang narasumber. Kalau dari segi tayangnya itu dari berapa sih? Dari jam berapa? 24 jam kita. Siaran radio kita 24 jam on air, 24 jam streaming. Tapi kalau untuk yang ada orangnya gitu ya, in charge di sini itu dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Itu ada penyiarnya, standby, in charge, istilahnya ada orangnya di situ, siaran studio. Kan tadi dari pagi sampai sore Pak. Terus struktur organisasinya itu seperti apa Pak? Sampai bisa semua berbagi. SDM untuk pembagian kerjanya. Kalau SDM pembagian kerjanya itu dari jam 7 sampai jam 4 sore itu ada full time, namanya karyawan full time, ada 5 orang yang biasa ngantor setiap hari. Nah di atas jam 4 ke atas itu ada namanya part timer, penyiar part time atau penyiar paruh waktu yang bersiaran sesuai jadwalnya aja. Jadi sore ada part time yang isi waktu penyiar di luar yang sudah insas pagi, tidak di luar karyawan tetap lah istilahnya, ada karyawan. Jadi, nah kalau kan tadi ada part-time, nah gimana sih cara jadi part-time? Siapa tahu di sini teman-teman ada yang mau join part-time di sini. Gitu. Mau jadi part-time yang pasti bisa ngomong, ya kan? Ngomongnya lancar gitu, nggak cadel, gitu. Ya itu biasanya sih kita nggak ini ya, kalau yang agak cadel atau ya istilahnya lafal bicaranya itu kurang jelas gitu, itu menjadi syarat utama biasanya gitu. Terus apalagi ya yang punya kemampuan untuk membaca skrip gitu, mengoperasikan alat, walaupun itu sih nanti berjalan seiring dengan waktu sih. Ya intinya begitu sih, intinya mau belajar sih sebenarnya sih. Karena orang ngomong itu kan bisa karena biasa ya. Kalau udah biasa lama-lama juga bisa ngomong sendiri. Tapi kalau udah bawaan lafalnya nggak bagus, nah itu udah susah. Jadi itu yang
biasanya kita perhatikan. Jadi seperti itu teman-teman, kita harus lancar berbicara. Lancar berbicara, gitu ya. Kalau namanya ya komunikasi ya, broadcasting dan komunikasi ya, pasti harus lancar berbicara. Karena saya agak terganggu kadang-kadang kalau lihat kayak apa yang suka di TV kayak gitu, banyak apel-apelnya itu mengganggu sekali gitu. Makanya kalau di sini ya harus lancar bicara, nggak banyak nya pokoknya. Ya itu bisa dilatih sih ya, bisa dilatih. Tapi intinya adalah pertama kemampuan berbicara dengan lafal yang bagus. Terus suaranya juga memenuhi kriteria kita, gitu kan, sesuai dengan karakter radio kita yang radio family. Nggak mungkin radio family penyiarnya halo guys, gitu kan, nggak cocok gitu kan pembawaannya. Yang disesuaikan yang lebih ke dewasa. Itu dari segi kualitas suara juga ada kita perhatikan. Ada kriteria tertentu lah dari sisi suara, karena kalau suara kan nggak bisa dijelasin ya harus gimana karena itu kan dari penilaiannya di telinga sih. Gitu. Tapi ya yang pasti ya kalau mau jadi penyiar harus rajin latihan berbicara dan ngomong, baca skrip. Jadi kita bisa tahu cara bacanya dengan lancar juga gimana. Baik, sekian dari perbincangan kami untuk pagi hari ini. Terima kasih Pak. Kita tutup saja. Terima kasih. Dadah.